Tahukah engkau, bisnis poin ketiga di video kali ini masih sedikit pesaing tapi menggiurkan dan menjanjikan omset yang lumayan besar. Berikut ini adalah ide bisnis rumahan modal kecil bagi para pecinta kuliner. Yang pertama, homemade frozen food. Homemade frozen food menjadi salah satu andalan bagi para orang sibuk, terutama di kota-kota besar. Kemudahan dalam penyajiannya bisa menghemat waktu. Tentu saja karena mereka sibuk, jadi tidak sempat untuk membuat sarapan atau kadang terlalu lelah untuk memasak sepulang kerja. Meski demikian, banyak ahli kesehatan menyebutkan bahwa frozen food tidak baik dikonsumsi terlalu sering. Sebagai salah satu ide bisnis yang kami rekomendasikan, membuat frozen food rumahan alias homemade bisa menjadi solusi bagi mereka yang sibuk. Contoh frozen food yang bisa Anda jadikan bisnis ialah buah potong, sayuran, bakso, nugget, siomay, daging burger, kebab, dan lain sebagainya. Menargetkan orang-orang sibuk seperti para eksekutif muda, ibu muda, atau para anak kos bisa jadi pilihan target market Anda. Tinggal sesuaikan saja dengan produk dan harga yang akan Anda patok. Buatlah semacam tester terlebih dahulu untuk menguji produk Anda apakah sudah layak dipasarkan atau tidak. Setelah itu baru Anda bisa memulai bisnis frozen food rumahan Anda sendiri. Yang berikutnya custom cake dan cupcake. Pandemi membuat orang mulai mencari kegiatan yang menghasilkan uang bahkan dari rumah. Jika Anda termasuk salah satu yang senang membuat kue, maka ide bisnis custom cake dan cupcake ini tentu bisa jadi salah satu dari banyak pilihan. Custom cake atau kue yang bisa di-custom sesuai keinginan konsumen akan memberikan kesan lebih personal ketimbang kue yang sudah umum dijual seperti Black Forest atau bolu biasa. Misal untuk ulang tahun, belakangan ini para ibu muda lebih menyenangi kue ulang tahun yang bisa diberikan sentuhan kreativitas di kue anaknya tersebut. Misalkan kue dengan tema mobil konstruksi, tema kartun favorit anak, tema dinosaurus, dan sebagainya. Ingat bahwa acara-acara semacam ini akan selalu ada, sehingga niche yang satu ini termasuk yang long lasting atau evergreen. Anda bisa mengawalinya dengan menawarkan usaha ini ke keluarga besar, rekanan, atau bahkan tetangga Anda. Menggunakan media sosial tentu saja tak boleh dilewatkan karena akan meningkatkan jangkauan dari bisnis Anda ketika produk kue Anda sudah terjamin kualitasnya. Yang berikutnya, instruktur memasak online. Memasak bukan hanya sekedar menggoreng, merebus, mengukus, dan sebagainya. Ada skill khusus yang sejatinya perlu dipelajari lebih dalam lagi, dan itu tentu saja menguras waktu juga tenaga. Menjadi instruktur memasak memang terdengar sangat keren, tetapi ingat bahwa ada banyak platform atau wadah untuk berbagi resep dan langkah atau cara pembuatan suatu masakan. Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi platform yang bisa Anda gunakan untuk mengeksplorasi keahlian memasak sekaligus mempromosikan kelas online Anda jika ada. Anda juga bisa menawarkan kelas offline untuk warga sekitar atau orang-orang yang berminat dengan kelas memasak Anda misalkan di akhir pekan. Selain itu, Anda juga bisa menawarkan diri untuk mengisi pelatihan yang disediakan balai pelatihan di kota Anda. Tentu saja jika ada ya, atau event-event khusus yang berkaitan dengan keahlian Anda. Semua ini bisa Anda jadikan media promosi dari usaha Anda sendiri. Yang terakhir, menjadi food blogger. Yap, Anda tidak salah dengar, food blogger, bukan food vlogger. Jika ide bisnis sebelumnya berkaitan erat dengan dunia dapur dan keahlian memasak, yang Anda perlukan di ide satu ini ialah kecintaan Anda terhadap dunia kuliner. Menariknya, food blogger membutuhkan biaya yang lebih kecil ketimbang menjadi seorang food vlogger. Food blogger juga tidak banyak membutuhkan sumber daya dalam pembuatan sebuah konten. Basically, Anda hanya perlu bisa menulis, dalam hal ini mungkin mengetik lebih tepatnya ya, dan juga fotografi untuk makanan sebagai media pendukung blog Anda. Meski sebutannya food blogger, Anda sejatinya bisa memulai di Instagram sehingga lebih memudahkan karena tak perlu repot mengurus blog atau sebuah website. Selain itu, Pinterest juga bisa menjadi salah satu alternatif lainnya. Lalu dari mana uang akan datang? Instagram bisa membuat Anda menjadi selebgram pastinya, sehingga tawaran endorse akan muncul ketika Anda sudah punya followers yang banyak dan jangkauan akun yang sangat besar. Rate harga akan mengikuti sesuai dengan exposure yang bisa Anda berikan. Website pribadi bisa Anda kaitkan juga dengan AdSense sebagai salah satu sumber penghasilan Anda nantinya. Fokuslah dalam membangun audiens Anda, maka penghasilan akan mengikutinya.
Memulai bisnis makanan rumahan tentu bisa diawali dari dapur sendiri, yang kemudian bisa Anda upgrade menjadi dapur komersial. Dalam hal ini konsepnya ghost kitchen. Kami sendiri pernah membahas konsep bisnis ghost kitchen ini di video berikut. Anda mungkin bisa mengembangkan bisnis Anda ke arah food truck. Di kota kami sendiri, konsep food truck masih jarang sehingga masih punya market yang cukup besar. Silahkan Anda lihat di lingkungan Anda. Cari konsumen kelas pekerja yang memang tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan agar bisnis Anda bisa berkembang lebih cepat. Tawarkan juga menu sehat sebagai alternatif. Bisnis Anda juga harusnya bisa bekerja sama dengan kafe lokal atau restoran lokal. Misalkan punya rekanan Anda sebagai tempat menitipkan makanan buatan Anda. Ini akan menghemat lebih banyak biaya marketing, namun jangan lupakan juga tentang sharing profitnya ya. Gabung juga ke layanan pesan antar untuk menjangkau lebih banyak konsumen di kota Anda sendiri. Ide bisnis makanan seperti ini ialah salah satu ide bisnis yang terbukti menghasilkan, baik di kota kecil maupun kota besar. Orang tentunya akan selalu butuh makan bagaimanapun kondisinya. Sekarang, bagaimana? Sudah mulai terbayang? Jika Anda masih ingin mendapatkan ide bisnis lainnya, silakan klik gambar berikut ini.